setelah itu insya Allah tobat kita diterima. Tetapi dengan persyaratan tobat kita itu dilakukan dengan sungguh atau dengan tobat nasuha dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang kita perbuat tersebut. Tapi bagaimana jika kita melakukan dosa lalu bertobat, setelah itu kita melakukan dosa yang sama lagi lalu bertobat lagi dan begitu seterusnya? Kalau itu aku kurang tahu. Bagaimana kalau kita ke Pak Ustadz? Boleh juga, tapi Pak Ustadz ada di mana ya Pak? Kalau itu aku tahu, ayo kita ke Pak Ustadz. Ayo. Nah itu dia Pak Ustadz. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Ustadz. Saya datang ke sini dengan ini menanyakan tentang perihal sesuatu. Tidak apa-apa kalau boleh tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi yang mau bertanya itu Pak Ustadz adalah teman saya ini. Nah, jika kita melakukan dosa lalu bertobat, setelah itu kita melakukan dosa yang sama. Jadi begini, bertobat kepada Allah termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah An-Nur yang berbunyi, bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Tobat semakin ditekankan ketika seorang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Maka hendaknya kita bertobat dan tidak bosan-bosan. Bagi manusia memang sering melakukan kesalahan sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'una tawwabun wa khairu khata'una tawwabin. Tiap anak cucu Adam pasti melakukan yang namanya salah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tawabin, yaitu orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada pikiran-pikiran kita yang merasuki bahwa tobat sia-sia, maksiatmu terlalu sering, maka itu adalah bisikan setan yang senantiasa membisik kita, maka hendaknya kita tidak menghiraukannya dan tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Oh ya, jadi begitu ya Pak Ustadz. Akhirnya kami bisa paham. Iya, sama-sama, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Allahu Akbar, Allah. Sudah azan, mari kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat itu Walis, orang itu masih sibuk dengan kegiatan sendiri, padahal suara azan sudah berkumandang. Mereka tidak punya telinga Pak ya? Pasti tempat mereka nanti di neraka. Astagfirullahaladzim, jika kita melihat seseorang berbuat dosa, kita tidak boleh memandang remeh. Karena kita tidak boleh memandang remeh orang tersebut, karena bisa jadi kita bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Tidak ada yang tahu perkara semacam itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan meninggal dengan husnul khotimah atau tidak. Astagfirullahaladzim, ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Terima kasih atas nasihatnya Pak Ustadz. Sama-sama, jika Anda sudah mengetahuinya, semoga kita tidak mengulanginya lagi. Amin.
Bro, gua pulang dulu ya. Bentar dulu lah, minum dulu. Kebetulan nih, gue dapat nomor cewek nih pergi malam. Lumayan untuk nanti malam kita party. Lain kali aja, bro. Aku mau pulang dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, ada apa nak? Mau bertanya, Pak. Iya nak, mau tanya apa? Kenapa Bapak tinggal duduk di sini dan baca Al-Quran? Apa Bapak tidak punya pekerjaan ya, Pak? Untuk saat ini Bapak sedang libur kerja. Kalau Bapak sedang libur, kenapa Bapak cuman tinggal baca Al-Quran? Kan banyak pekerjaan yang mengasihkan, Pak. Seperti nongkrong sama teman. Dulu ketika saya masih muda, saya juga sering main game nongkrong sana sini tanpa tahu alasan. Namun ketika saya sudah tua, saya baru menyadari bahwa yang saya lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa Bapak berpikiran seperti itu, Pak? Nah, saat di usia muda itu sangat banyak manfaatnya. Salah satu hadis mengatakan bahwa salah satu golongan yang kelak mendapat naungan di akhirat adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat nak untuk kembali kepada Allah. Jadi saya harus memulainya dari mana, Pak? Pergilah ke masjid nak, temui Pak Ustaz dan minta bimbingan darinya. Saya pergi dulu ya, Pak. Iya nak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ada apa? Saya ingin belajar agama Pak Ustaz. Saya ingin tobat. Alhamdulillah kalau begitu ambil air wudhu kita salat tobat berkat. Baik Pak Ustaz.
Pak Ustaz, terima kasih banyak. Berkat Pak Ustaz, saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, semua berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, hingga kita melihat seseorang. Oke. Ayo semua ikut. Ustaz, terima kasih banyak. Berkat Pak Ustaz, saya sudah lain kali aja bro. Awak.